Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksan Nadia dengan NIM 2348201007 dari kelas 5A Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin. Yang pertama ada alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik berbobot molekul kecil mengandung nitrogen di dalam cincin heterosikliknya dan memiliki efek farmakologi pada manusia dan hewan. Tata nama alkaloid umumnya menggunakan nama trivial yang diambil dari tumbuhan asal, struktur kimia, atau efek biologis dengan akhiran "in". Rumus umum alkaloid. Alkaloid tidak memiliki rumus khusus, struktur kompleks, bervariasi, tetapi umumnya mengandung unsur C, H, N, dan seringkali O, S, atau Cl. Kemudian sifat alkaloid ada sifat fisika, yaitu bersifat basa karena mengandung atom nitrogen, mudah membentuk garam yang larut dalam air, dalam bentuk basa bebas lebih larut dalam pelarut organik, memiliki rasa pahit, dapat terurai oleh cahaya, oksidasi, atau pemanasan berlebih. Kemudian ada sifat kimia, yaitu umumnya berupa padatan kristalin atau beberapa cair, banyak yang optis aktif, mempunyai titik leleh atau titik didih, bervariasi sesuai struktur, warna biasanya putih tetapi beberapa dapat berwarna, stabil pada kondisi normal tetapi sensitif terhadap kondisi. Kemudian ada klasifikasi alkaloid berdasarkan struktur cincin heterosikliknya, paling umum yaitu alkaloid indol, alkaloid quinolin, alkaloid isoquinolin, alkaloid tropana. Kemudian berdasarkan asal biosintetik dan struktur nitrogennya yaitu alkaloid sejati, protalkaloid, dan pseudoalkaloid. Analisis struktur alkaloid bertujuan menentukan cincin, gugus fungsi, dan atom nitrogen menggunakan uji kimia serta metode spektroskopi seperti IR, NMR, dan MS. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi jenis alkaloid dan memastikan kemurnian serta struktur senyawanya. Reaksi senyawa alkaloid. Reaksi asam basa bersifat basa membentuk garam alkaloid. Pengendapan dengan pereaksi alkaloid, Dragendorf, Mayer-Wagner, oksidasi reduksi, substitusi, metilasi, hidrolisis, atau pada alkaloid tertentu. Kemudian ada identifikasi senyawa alkaloid. Uji Dragendorf menghasilkan endapan jingga atau coklat, uji Mayer menghasilkan endapan putih atau krem, uji Wagner menghasilkan endapan coklat kemerahan, dan uji Bokarat menghasilkan endapan coklat tua atau hitam. Kemudian isolasi senyawa alkaloid. Yang pertama, persiapan bahan, keringkan dan giling tanaman menjadi serbuk. Kemudian ekstraksi, gunakan pelarut air, etanol, asam encer untuk melarutkan alkaloid. Kemudian pemisahan, pisahkan alkaloid dari komponen lain menggunakan pelarut organik atau perubahan pH. Kemudian pemurnian, kromatografi atau rekristalisasi untuk mendapatkan alkaloid murni. Yang terakhir ada identifikasi, uji kimia, dan spektroskopi untuk memastikan struktur. Kemudian ada kegunaan alkaloid di bidang medis atau farmasi, yaitu analgetik, antimalaria, antikolinergik, anestetik lokal, dan anti kanker. Selanjutnya ada glikosida. Glikosida adalah senyawa organik yang tersusun atas gula atau glikon dan bukan gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik dan bila dihidrolisis akan menghasilkan gula dan aglikonnya. Tata nama glikosida. Glikosida dinamai berdasarkan jenis gula atau glikon dan aglikonnya. Nama gula ditulis dengan akhiran osida diikuti nama aglikon. Rumus umum glikosida. Glikon, aglikon atau dituliskan sebagai glikon X aglikon, X sama dengan 0, NS atau sebagai ikatan glikosidik saat dihidrolisis, glikosida, gula atau glikon plus aglikon. Kemudian sifat glikosida. Yang pertama ada sifat fisika, yaitu umumnya bersifat sangat polar, larut dalam air atau etanol, tidak menguap dan biasanya berbentuk padatan, kristal atau amorf. Kemudian sifat kimianya yaitu dapat terhidrolisis atau terurai oleh asam, enzim spesifik atau dalam kondisi lembab menghasilkan glikon dan aglikonnya. Kemudian ada klasifikasi glikosida, berdasarkan jenis ikatannya ada 4, O-glikosida, N-glikosida, S-glikosida, dan C-glikosida. Kemudian berdasarkan jenis aglikonnya, glikosida jantung, glikosida antraquinon, glikosida flavonoid, glikosida saponin, dan glikosida siagonik. Kemudian berdasarkan jenis gula, monoglisida, diglycosida, dan poliglycosida. Macam-macam glikosida berdasarkan gugus aglikon, glikosida saponin, glikosida fenolik, glikosida antaquinon, glikosida steroid, dan glikosida isotiosianat. Kemudian berdasarkan efek farmakologis, kardiotonik, laksatif atau purgatif, antiinflamasi atau antioksidan, dan hipoglikemik. Analisis struktur glikosida dilakukan untuk menentukan jenis gula atau glikon, aglikon, serta jenis ikatan glikosidik. Analisis ini umumnya menggunakan hidrolisis untuk memisahkan glikon dan aglikon, diikuti metode spektroskopi seperti IR,
NMR, dan spektrofotometri massa atau MS untuk mengetahui gugus fungsi, kerangka struktur, dan berat molekul senyawa glikosida. Glikosida dapat mengalami berbagai reaksi kimia, terutama hidrolisis yang menyebabkan pemutusan ikatan glikosidik sehingga menghasilkan gula atau glikon dan aglikon. Hidrolisis ini dapat berlangsung secara kimia oleh asam atau basa, maupun secara enzimatik oleh glikosidase. Selain itu, glikosida juga dapat mengalami reaksi oksidasi atau reduksi sesuai dengan jenis aglikonnya. Kemudian ada identifikasi glikosida berdasarkan jenis aglikonnya, yaitu uji molis, cincin ungu menunjukkan adanya gula, uji hidrolisis, molis atau Fehling, positif gula setelah dihidrolisis, uji Keller, Chilinelli, glikosida jantung, warna biru, hijau, uji Bortrager, glikosida, anthraquinone warna merah. Kemudian ada isolasi glikosida. Isolasi glikosida dilakukan dengan ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut polar, air atau alkohol karena glikosida bersifat polar. Ekstrak kemudian dimurnikan dengan penghilangan zat pengganggu, lemak, resin, pigmen, dan dilanjutkan dengan pemekatan atau kromatografi untuk memperoleh glikosida yang lebih murni. Prinsip utamanya adalah perbedaan kelarutan dan polaritas. Kemudian biosintesis glikosida. Glikosida dibiosintetis melalui penggabungan gula atau glikon dengan aglikon hasil metabolisme sekunder tumbuhan. Proses ini melibatkan aktivitasi gula misalnya UDP glukosa dan reaksi glikosilasi oleh enzim glikosiltransferase sehingga terbentuk ikatan glikosidik yang menghasilkan glisida aktif. Kemudian biosintetis glikosida. Glikosida dibiosintetis melalui penggabungan gula atau glikon dengan aglikon hasil metabolisme sekunder tumbuhan. Proses ini melibatkan aktivasi gula, misalnya UDP glukosa dan reaksi glikosilasi oleh enzim glikosiltransferase sehingga terbentuk ikatan glikosidik yang menghasilkan glikosida aktif. Kegunaan glikosida yaitu sebagai obat jantung, glikosida jantung, dioksin, laktasif, glikosida anthraquinone, sena, antioksidan, glikosida flavonoid, ekspektran, dan anti radang, glikosida saponin, analgesik dan antipiretik, glikosida fenolik salisin. Kemudian ada saponin. Saponin adalah senyawa glikosida alami yang memiliki sifat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat membentuk busa seperti sabun bila dikocok dalam air dengan aglikon berupa sapagenin atau steroid atau terpenoid. Tata nama saponin didasarkan pada struktur intinya atau aglikon menjadi dua kelompok utama, saponin diterpenoid kerangka 30C dan saponin stenoid kerangka 27C. Yang kedua terdiri dari aglikon atau sapagenin dan bagian gula glikon dengan nama spesifik berdasarkan tumbuhan sumbernya. Secara umum, saponin tersusun dari aglikon atau sterol atau terpenoid dan rantai gula dengan rumus kimia yang bervariasi tergantung sumber dan strukturnya. Sifat saponin, fisik, kimia, membentuk busa bersifat amfifilik atau surfaktan, rasa pahit, dan merupakan glikosida atau glikon, sapogenin. Kemudian biologis bersifat antimikroba, antiinflamasi, anti kanker, dan penurunan kolesterol. Lainnya dapat berfungsi sebagai pestisida alami karena toksik bagi serangga dan ikan. Dan klasifikasi saponin berdasarkan struktur aglikon terbagi menjadi dua, saponin steroid dan saponin triterpenoid. Kemudian berdasarkan jumlah gula, monodesmosida dan bidesmosida. Kemudian berdasarkan kelarutan, saponin larut air dan saponin kurang larut air. Macam-macam saponin berdasarkan struktur aglikon, saponin steroid dan saponin triterpenoid. Kemudian berdasarkan efek biologis atau farmakologis yaitu hemolitik, antiinflamasi, ekspektoran, dan kolesterol lowering. Analisis struktur saponin bertujuan menentukan sapogenin atau steroid atau triterpenoid, jenis gula dan ikatan glikosidik. Analisis dilakukan melalui hidrolisis untuk memisahkan gula dan sapogenin serta menggunakan metode spektroskopi seperti IR, NMR, dan MS untuk mengetahui gugus fungsi dan kerangka struktur. Reaksi saponin, pembentukan busa saat dikocok dengan air, hidrolisis menghasilkan gula, sapogenin, hemolisis, sel darah merah, reaksi kompleks dengan kolesterol. Reaksi khas saponin, uji busa positif. Kemudian ada identifikasi saponin, uji busa, kocok ekstrak, busa stabil, lebih kurang 10-15 menit. Uji hemolisis, menghancurkan sel darah merah. Uji kimia, Lieberman, bucat, steroid, hijau atau biru, molis, gula. Kromatografi,
PLC, HPLC untuk memisahkan dan mengenali saponin. Kemudian isolasi saponin. Isolasi saponin dilakukan dengan ekstraksi bahan alam menggunakan pelarut polar seperti air atau etanol karena saponin bersifat polar. Ekstrak kemudian dipartisi untuk menghilangkan lemak dan zat nonpolar, dilanjutkan dengan pemekatan dan pemurnian, misalnya kromatografi, hingga diperoleh saponin yang lebih murni. Prinsip utamanya adalah perbedaan polaritas dan kelarutan. Kemudian biosintetis saponin. Saponin dibiosintetis dari jalur terpenoid, yaitu melalui pembentukan isoprena, skualen, sapogenin atau steroid atau triterpenoid. Sapogenin kemudian mengalami glikosilasi dengan penambahan gula oleh enzim glikostransferase sehingga terbentuk saponin. Kegunaan saponin yaitu ekspektoran atau pengencer dahak, antiinflamasi dan antimikroba, imunomodulator, penurun kolesterol, bahan adjuvan vaksin, dan bahan deterjen alami pembentuk busa. Dari materi ini dapat disimpulkan, alkaloid, glikosida, dan saponin merupakan senyawa bioaktif dari tumbuhan dengan struktur dan sifat khas masing-masing. Alkaloid mengandung nitrogen dan bersifat basa dengan berbagai aktivitas fisiologis. Glikosida terdiri dari aglikon, non-gula, dan glikon gula dengan variasi struktur yang menentukan jenis dan aktivitasnya. Saponin adalah glikosida khusus dengan aglikon steroid atau triterpenoid dan rantai gula bersifat amfifilik dan membentuk busa stabil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.